Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi wa rabba, islami dina, Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dipanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kekuatan, kemampuan, keinginan untuk terus mensyukuri setiap anugerah yang Dia berikan kepada kita, sekecil apapun anugerah tersebut, agar Allah beri kita istiqamah untuk terus bersabar terhadap ujian seberat apapun dia yang telah Dia timpakan kepada kita. Dan semoga Allah sentiasa memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus sikap ridha terhadap apa saja qada dan qadarnya, seburuk apapun yang Ia telah tetapkan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita teruskan siri kajian kita Suratul Kahfi. Hari ini kita akan kaji ayat yang ke-45. Saja tes market. Itu namanya tes market. Biar cepat hatam. Oh, rupanya sedar. Alhamdulillah. Rupanya perasan. Ayat yang ke 42 hari itu selesailah sudah, di mana dalam ayat yang ke-42 Allah menceritakan tentang penyesalan dan kerugian yang dahsyat yang dialami oleh siapa saja yang salah dalam menilai kehidupan dunia, atau dalam bahasa mudahnya
buat mereka yang menganggap dunia sebagai tujuan hidupnya dan bukan sekadar keperluannya, pasti orang ini akan mengalami penyesalan kerugian yang amat sangat. Dinyata di dalam ayat itu dia menyesal dengan ucapan yang dia katakan, aduhai jika sekiranya aku, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Itu ucapan penyesalan sekaligus kesedaran yang mendalam atas kesilapan yang pernah dilakukan. Kekecewaannya juga dia zahirkan melalui bahasa tubuh mereka. Melalui bahasa tubuh. Yuqallibu kaffaihi, itu bahasa tubuh. Itu body language. Dan dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang bahasa tubuh ini, bahasa isyarat. Seperti mana orang-orang kafir, sama ada kafir yang terang-terangan atau kafir yang sembunyi-sembunyi, namanya munafik, suka mengejek, meremehkan, menghina orang-orang mukmin, bukan sekadar dengan bahasa ucapan, namanya bahasa verbal, tapi mereka juga menggunakan bahasa tubuh, bahasa visual. Seperti mana cara mereka mengejek, menghina orang mukmin dengan tertawa, dengan mengedip-ngedipkan mata. Itu dosa itu. Kita menghina orang, tertawa bukan gembira tapi tertawa mempelekeh, itu dosa besar. Kita kedip-kedipkan mata, kedip-kedip atau kenyit-kenyit ya, atau mencibirkan bibir, itu dosa besar. A dan B kawan karib, kedua-duanya tak suka kepada C umpamanya. Begitu C masuk ke dewan, A yang melihat C masuk dewan, bagi tahu pada B. Itu dosa besar. Ya, walaupun tak diucapkan, kan itu bahasa tubuh, bahasa yang paling berkesan dalam dunia komunikasi. Nanti saya akan jelaskan. Ini benar-benar ayat yang memberikan kita maklumat yang sangat banyak. Lihat umpamanya dalam surah Al-Mutaffifin umpamanya. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 dan 30. Al-Mutaffifin 29 dan 30. Surah yang ke berapa? 8 ke. Di dalam ayat yang ke-29, 83, surah 83, ayat 29 dan 30, Allah berfirman, tengok perhati betul-betul. Ini bahasa tubuh yang digunakan, sering digunakan oleh orang kafir, sama kafir terang-terangan atau kafir sembunyi-sembunyi, munafik, ketika mereka menghina, mempelekeh orang-orang beriman. Innal ladzina ajramu,
Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan dosa, jarimah itu dosa besar. Ya, ajramu daripada jarimah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Sesungguhnya orang-orang yang mereka melakukan dosa dan dosa itu dosa besar ialah kanu minal ladina amanu yadhakun, adalah mereka minal ladina amanu, daripada orang yang beriman, yadhakun. Apa yadhakun? Tertawa. Orang-orang yang sentiasa, kanu fi'il madi, bermakna selalu, dahulu, sekarang dan selamanya, sentiasa mentertawakan orang beriman. Ini bukan tertawa gembira, bukan. Tertawa mencemooh, mengejek tu. Ini dosa. Ini bahasa tubuh. Wa'iyadzubillah tumandubillah. Cara yang kedua, mereka mengejek. Wa idza marru bihim, dan apabila mereka orang-orang kafir yang mengejek orang yang beriman ini, marru bihim, mereka lalu di hadapan mereka, mereka melewati menjumpai orang beriman, yataghamazun. Apa itu maknanya? Ya, daripada ghamaza. Ghamaza itu mengedipkan mata, mengenyitkan mata. Taghamaza saling. A mengedipkan mata pada B, B ini menyindir C. Macam mata penyit-nyit. Bukan mata yang ada mulut pun. Allahu Akbar. Dosa besar. Ini bahasa isyarat. Mesej yang nak disampaikan oleh seseorang mutakallim, first person, terhadap orang lain, mukhatab, yang paling berkesan sekali, yakni menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Fa innal isyaratal jasadiyah ghairul lafdhiyah ghaliban ma kisul haqiqah ad-dakhliyah lisaksi. Bahasa tubuh atau isyarat badan, bukan lidah, bukan lisan, seringkali mencerminkan kebenaran dalaman seseorang itu. Jadi kalau orang katalah mengenyitkan mata, itulah sebenarnya itu cerminan daripada apa yang dalam hatinya. Tak bohong itu. Tidak mungkin orang sambil kejut ke mata orang lain hatinya memuji, tak ada. Itu bukan bahasa pujian tu. Betul-betul itulah cerminan daripada kebenaran yang ada di dalam. Sehingga at-tawasul ghairul lafzi, bahasa tubuh, visual, bukan bahasa verbal. Jadi al-jazza afsah lughatan minal lisani, bahasa yang paling berkesan untuk menyampaikan maklumat atau mesej pada orang lain, lebih berkesan daripada bahasa lidah. Maksudnya apa tu ya? Saya yakin jamaah dahulu mungkin pernah belajar tentang ilmu komunikasi, barangkali saya yakin masa duduk di Menara Gading mungkin pernah ambil subjek komunikasi. Jadi bila pernah pasti mengenal lah seorang pakar psikologi, seorang profesor emeritus dalam bidang psikologi daripada UCLA, apa? UCLA lah, University of California, Los Angeles. Namanya Albert Mehrobain. Saya yakin jamaah lebih kenal ketika belajar komunikasi dahulu. Albert Mehrobain.
Beliau menyatakan cara orang berkomunikasi dengan orang lain. Kalau saya nak menyampaikan maklumat pada orang lain, apa yang saya maksudkan supaya dapat difahami oleh orang itu, mukhatab, ada 3 cara. Dan kesan daripada 3 cara itu berbeza-beza. Pertama, saya menggunakan bahasa verbal, perkataan. Bagaikan apa namanya? Perkataan lah. Jadi contohlah ada orang nak salah lalu dikatakan dia minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu bahasa ucapan tu. Bahasa verbal. Yang kedua, yakni bahasa intonasi. Bahasa intonasi. Yakni vokal dia. Bahasa vokal. Saya mengucapkan saya minta maaf dengan saya minta maaf. Itu agak kesannya pada hati mukhatab berbeza atau sama? Dia minta maaf tapi dia kata, ya saya minta maaf. Yang satu, saya minta maaf. Serupa? Beza ya? Ya, jadi intonasi itu penting sekali. Itu bahasa vokal. Yang ketiga, yang lebih memberi kesan, yang lebih benar, yakni bahasa visual, body language. Mungkin dia belum mengucapkan kalimat saya minta maaf, tapi bila datang sudah menangis-nangis, itu maknanya itu lebih jujur lah tu. Sehingga kesan yang didapat oleh mukhatab second person, bahasa verbal ni zaman sekarang kesannya hanya 7% aja. Hanya 7% dalam penyampaian maklumat. Sementara bahasa vokal, intonasi dia, penekanan suaranya, lajanya, itu 38% lebih berkesan. Sementara bahasa tubuh, bahasa visual dengan mimik mukanya, dengan pentang air matanya, dengan berpeluh-peluhnya ketakutan, walaupun belum terlafaz ucapan minta maaf, itu kesannya ada 55%. Saya masih ingat tu, yakni 73855. Itu bahasa. Contohlah, contoh. Tadi saya katakan, Romi berkata pada Juli. Romeo berkata pada Juliet. Ya. Udah Pak cakap sama Dara. Sampai cakap sama Intai. Sampai Intai itu kan. Jadi katalah, Romi kata, saya cinta kamu. Saya cinta awak. Bahasa kalimatnya, saya cinta awak. Tapi pengucapannya katalah, mungkin dia mengucap, oke, saya suka awak. Atau dengan, saya cinta awak. Nah, intonasi itu memberikan makna lebih dalam. Lebih-lebih lagi bila dengan mimik muka, bahasa isyarat yang luar biasa. Suatu Al-Quran mengambil berat dengan bahasa isyarat ini. Kenapa hanya menjadikan mata dosa besar walaupun dia tak cakap? Karena itu kesannya, mesej yang nak disampaikan memberikan 55%. Dan bahasa tubuh tidak pernah bohong. Kalau orang tu kata saya minta maaf, boleh jadi hatinya belum minta maaf. Tapi kalaulah dia sudah datang menangis-nangis, berpeluh-peluh macam budak buat salah, orang tuanya panggil, budak itu belum minta maaf tapi dia sudah mengaku bersalah, menangis-nangis, dipanggil, ketakutan. Kita yakin sebagai orang tua, anakku ni betul-betul lah sederhana dan betul. Sudahlah nak, aku maafkan. Walaupun dia belum cakap minta maaf, karena bahasa tubuhnya itu telah memberitahu kita yang dia menyesal atas kesalahannya dan minta maaf. Tapi coba kalau anak kita yang buat salah, lalu datang, okey, minta maaf, sorry, sambil pergi.
Kirim salam kan itu. Itu hanya 7% aja kesannya. Sebab itu bila Quran kata, cemanalah tertawa, mentertawakan orang hanya tertawa, walaupun tertawa taklah gelak sangat, dianggap dosa besar. Macam mana hanya mengenyitkan mata, dianggap dosa besar. Jangan dilihat bendanya itu. Ini dalam dunia komunikasi, subhanallah. Katakanlah hari Jumaat ada khotib menyampaikan khutbah, teks khutbah sudah disediakan, ada khotib hanya membaca itu saja. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita usahakan agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kata data, nanti jam pasti mengantuk semua. Khotib yang lain maju pula, walaupun kalimatnya sama yang disampaikan, tapi penekannya, wah, dengan intonasi naik turunnya, dengan vokal yang luar biasa, pasti kesannya pada jamaah berbeza. Lebih-lebih lagi dengan gayanya dan lain sebagainya. Ini sebetulnya Quran sudah ada maklumat seperti itu, tapi orang yang dianggap termasuk awal menemukan rahasianya justru bukan orang Islam. Pakar psikologi, Profesor Emeritus Albert Mehrabian namanya. Seorang profesor di UCLA. Di UCLA. Sebab itulah bila Quran kata, walaupun dia tak kata aku sedih, aku rugi, aku, wah, itu kalau diungkapkan dengan kalimat macam ini je masih tak tahulah, mungkin panjang tu. Macam mana you punya usaha tu? Sambil macam ni. Itu kalau diungkapkan dengan kalimat panjang. Dan mungkin kalau diungkap dengan kalimat malah tidak menunjukkan betapa dahsyatnya penyesalannya. Tapi kalau dengan mukanya yang sedih, tangannya sambil macam ni, apa maksudnya ni? Ilak. Masya Allah. Inilah Al-Quran. Jadi bahasa tubuh bukan bahasa yang baru sebenarnya. Quran kita 14 abad yang lalu telah memberikan maklumat yang cukup jelas. Dan banyak sekali lah jemaah boleh kaji dalam Al-Quran. Belajarlah tafsir Maudhu'i, cerita aja bahasa tubuh, body language Al-Quran. Jadi tafsir body language. Nanti jemaah akan tahu bagaimana hebatnya Al-Quran. Baik, selepas Allah menceritakan bagaimana penyesalan yang tak terbayangkan dialami, dirasai oleh pemilik kebun yang kaya raya tapi kafir, tapi baiknya yakni dia sedar, dia insaf. Itu baiknya dia insaf tu, mengakui kesalahannya dan insaf. Tu jadi ada tanda-tanda lah dia akan berubah jadi orang yang baik. Allah tegaskan lagi dalam ayat 43, penyesalan mereka sudah tak terbayangkan, sehingga Allah nyatakan dalam ayat 43, walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Walam takul lahu, dan tidak adalah baginya si kaya yang kafir itu, fi'atun, satu kumpulan, satu golongan, yansurunahu, yang dapat menolongnya, min dunillah, dari selain Allah, wa ma kana muntasira, dan tidak adalah dia dapat ditolong. Subhanallah. Yang boleh menolong dia daripada kerugian, kesengsaraan, kehinaan hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang boleh menolong dia. Sementara Allah tak nak tolong. Coba macam mana? Yang boleh menyelamatkan dia dari neraka hanya Allah. Yang boleh mengganti kerugian mereka dengan kejayaan hanya Allah. Yang boleh mengubah
kesedihan mereka bertukar menjadi kebahagiaan hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang boleh melakukannya. Sementara Allah tak mau tolong. Macam mana orang ni? Inilah maksud. Inilah jadi hari ini benar-benar Allah memberitahu kepada kita seberapa dahsyat kerugian, penyesalan yang dialami oleh si kaya yang kafir yang salah menilai dunia itu, kehidupan dunia itu. Lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Kesilapan dia seperti mana yang telah kita pelajari dalam ayat sebelumnya, yakni dia menilai dunia tidak berpandukan kayu ukur Masya Allah la quwata illa billah. Sepatutnya melihat dunia, kejayaan dia mesti fikir semua itu adalah kehendak Allah. Aku tidak punya daya dan kuasa, sudah serahkan saja kepada Allah. Sepatutnya begitu. Akhirnya dia menyesal. Anas bin Malik, jamaah sekalian, radhiyallahu an, meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-Asma was Sifat, dan juga dirawikan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi hadisnya sahih. Tolong terjemahkan sebab saya lupa terjemahannya. Idza aradallahu bi 'abdihil khair. Tolong terjemahkan. Idza aradallahu, apabila Allah menghendaki, bi 'abdihi al khaira, pada hambanya akan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Ada tanda dia. Kita mau atau tak mau, nak atau tak nak Allah kehendaki kebaikan buat kita. Adakah kita nak Allah kehendaki menghendaki kebaikan buat kita? Nak ya? Kalau nak, ini tanda dia. Ajjala lahul uqubah fid dunya. Apa terjemahnya? Ajjala, Allah segerakan, lahu, baginya orang itu, al-uqubah fid dunya, balasan siksa, hukuman di dunia. Ada hamba Allah jalan hidupnya salah, perintah ditinggalkan, larangan dilanggar, ya macam si kaya yang kafir inilah. Itu kan salah. Tanda Allah sayang dia, Allah hukum kesalahannya di dunia, dilingkupkan, dan itu tanda Allah sayang. Hukuman itu tanda Allah sayang pada hambanya yang melakukan Sebaliknya, wa idza aradallahu, dan apabila Allah menghendaki bi 'abdihi syarra, keburukan bagi hambanya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap hambanya, apa dia? Amsaka anhu bidzambi, Allah tahan orang itu, hamba itu, dengan dosa-dosanya. Allah tahan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah balas hukum, beri balasannya yang secukupnya pada hari kiamat. Di dunia dibiarkan, biola, biarlah lompat-lompat, joli kata, biarlah. Allah tidak hukum, Allah tak tegur. Kenapa? Karena Allah akan beri balasannya nanti di akhirat, dan balasan siksa di akhirat jauh lebih dahsyat daripada di dunia.
balasan di dunia yang Allah segerakan itu mungkin akan menyadarkan dia. Contohnya ini pemilik kebun yang kaya yang kafir ini akhirnya sadar, berubah menjadi orang yang baik, jadi orang baik. Di akhirat dah tak dapat siksa kerana siksa yang Allah peruntukkan untuk dia telah ditimpakan di dunia. Dan siksa sebagai balasan dosanya yang Allah timpa di dunia itu pertama sebagai kafaratu dzambihi, penghapus dosanya. Dia dosa dan Allah dah hapus dengan siksa. Yang kedua, rafi'atan li darajati, mengangkat Allahu Akbar. Itulah tanda Allah sayang. Jadi jangan fikir setiap balasan yang Allah timpa kepada kita akibat kesalahan kita itu keburukan bagi kita, itu adalah tanda mahabbah Allah. Bayangkan Allah, kalau Allah beginilah, katakanlah Allah suruh kita memilih, wahai hambaku, kamu ni buat salah, dan kerana kamu buat salah, kamu berhak dapat hukuman. Aku perlu jatuhkan hukuman siksa pada kamu. Sekarang kamu pilih, hukuman yang kamu nak aku beri kamu di dunia ke, atau aku simpan di akhirat? Kalau hukuman di dunia, ya paling-paling asalnya kamu senang jadi susah, kaya miskin, untung rugi, sehat sakit, jawatan tinggi hilang jawatan. Itu hukuman dunia. Dan mungkin dengan begitu kamu sedar, kamu insaf, sehingga dosa kamu aku ampun dan darjah kamu aku. Atau kamu pilih, aku biarkan kamu senang lenang, tak ada masalah, tak pergi, dan aku simpan balasan itu di akhirat. Tapi kalau kamu milih balasan di akhirat, berganda-ganda. Di akhirat tidak ada balasan berupa sakit, ada. Di akhirat tidak ada balasan buang kerja apalah di akhirat. Yang ada hanya neraka. Sebab itu Allah pilihkan, karena aku sayang kamu, tak apalah, aku beri balasan kamu sekaranglah. Jauh lebih ringan daripada bila aku simpan balasan kamu di. Subhanallah. Coba kalau kita melihat balasan Allah itu seperti itu. Hukuman yang Allah timpa daripada kita kerana kesalahan kita dan kita menyadarinya, pasti kita akan sujud syukur. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah berikan balasan akibat kesalahan kami di sini. Dan bila balasan Engkau berikan pada kami di sini dan sekarang, ia hanya kecil sahaja, ringan sahaja. Ya paling-paling daripada untung banyak, rugi. Itu aja kalau berniaga. Ya paling tinggi daripada naik jawatan, hilang jawatan. Itu saja. Kan tidak berat. Di akhirat sudah bebas daripada pertanggungjawaban. Syaratnya kita jadi insaf. Sehingga balasan yang Allah timpan pada si kaya yang kafir ini, sebenarnya itulah rahmat Allah kepadanya. Karena akhirnya sahibul jannah, pemilik kebun yang kaya ini, ia sedar, ia insaf akan kesalahannya. Lihatlah rahmat Allah di sebalik musibah yang ia timpan pada kita. Kalau gunakan bahasa yang lebih tinggi, yakni melihat musibah sebagai rahmat, sebagai nikmat, dan melihat nikmat sebagai musibah. Itu senang ke mudah? Melihat musibah sebagai nikmat dan melihat nikmat sebagai musibah, itu senang ke mudah? Ya, karena kita belum, hati kita belum sesuci mana. Bila sakit, ini musibah, sihat, ini nikmat. Ya, itu iman yang standard lah, iman tadika. Itu dipanggil iman tadika. Bila iman ni makin tinggi ya mas sekalian, maka makin tinggi dia akan berfikir, jika musibah
akan membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah nikmat. Dan apabila nikmat membuatmu semakin jauh daripada Allah, itulah musibah. Jadi musibah atau nikmat bukan terletak pada benda yang menimpa kita, tapi lebih pada sikap kita. Bila dengan kesenangan hidup kita makin jauh, itu musibah, itu hukuman Allah. Allah benci kita, namanya istidraj. Tapi bila dengan teguran Allah, dengan kesusahan, dengan musibah, membuat kita makin dekat, makin taqarrub pada Allah, sedar itu adalah nikmat, itu adalah rahmat. Coba kalau kita mampu memandang sebegitu, hidup jadi senang. Diberi musibah pun syukur, apalagi diberikan nikmat, Masya Allah. Sebaliknya, kalau tidak bersikap itu, bagi nikmat pun jadi pada Allah, bagi musibah lagilah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Sebab itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sendiri pernah berkata, musibatun tuqbilu bika 'ala Allah ta'ala khairul laka min nikmatin tunsika dzikrallahi azza wa jalla. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau kata, musibah yang membuatmu menghadap Allah, kembali kepada Allah, bermesraan dengan Allah, jauh lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa akan mengingatinya. Jadi kalau itu yang hidup ini, yang penting dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah? Yang penting. Bagaimana kalau kita boleh dekat dengan Allah, kita hanya boleh dekat dengan Allah dengan musibah, sementara kalau dengan nikmat kita jauh daripada Allah. Lalu mana kita pilih, musibah atau nikmat? Nah, kan bingung jawabnya kan? Tak, saya hanya berikan panduan untuk kita berfikir. Jawabnya masing-masing malam nanti. Lepas qiyamul lail terrenungkan, iyalah, aku ni sebenarnya pilih nikmat atau musibah. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan membuat aku makin jauh daripada Allah, ni sengsara, jawabannya neraka. Aku hanya nikmat, ya sebulan dua di dunia, Allah murka. Jika aku sedang bergembira dengan nikmat pemberian Allah yang menyebabkan aku jauh daripada Allah, dan saat itu malakul maut datang, neraka tempatnya. Tapi dengan musibah, rasanya aku ingin sekali dekat dengan Allah, mengaku banyak dosa, insaf, dan itu nikmat. Kalau ditanya mana kita lebih suka, dekat dengan Allah atau jauh daripada Allah, jawabnya kita lebih suka dekat dengan Allah, kan? Sekarang pertanyaannya berikutnya, kalau kita boleh dekat dengan Allah hanya dengan musibah, dan kita jauh daripada Allah kerana nikmat, sekarang jamaah pilih mana, nikmat atau musibah? Ya pasti nantilah. Tak apa, jangan dijawab, jawab masing-masing. Sebab ini bukan exam. Itu jawab masing-masing dengan jujur malam nanti selepas khusyuk solat itu, dan nanti Allah akan nilai. Oh, betul-betul hamba aku ini rupanya. Bagi dia tak penting, bagi dia tak kisah aku bagi susah atau senang. Yang penting bagi apa rupanya, ingin dekat dengan aku, ingin kasih sayang aku. Dia tidak takut kehilangan pemberian aku, tapi dia lebih takut kehilangan aku supaya memberinya. Bayangkan, dunia dan isinya ini pemberian Allah, jemaah sekalian. Sakit, sehat, senang, itu pemberian Allah. Orang yang seperti ini takut kehilangan Allah daripada kehilangan pemberiannya. Kita mungkin belum sampai taraf itu, tapi kena berusaha sebelum Allah panggil kita. Mungkin kita lebih suka, lebih takut kehilangan pemberiannya daripada kehilangan pemberinya. Dah itu bahaya sekali lah. Tak apalah, jauh daripada Allah pun tak kisah, yang penting aku senang. Bahayanya lah. Yang penting aku senang, yang penting aku. Malaikat tak suka pun tak apalah. Kalau malaikat tak suka, tak bising katanya. Jangan sampai orang
tak suka kita. Kalau orang tak suka, saya takut sebab bising. Tapi kalau malaikat tak suka, senyap, tak apa. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sekali. Apatah lagi bila nikmat yang Allah berikan kepada orang itu menyebabkan ia makin jauh, makin jauh, yang itu haknya adalah musibah, itu adalah azab, atau dalam bahasa agama dipanggil istidraj, sesuai dengan sabda Nabi daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah. Baginda Nabi bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya." Apabila engkau melihat Allah sedang memberikan kemewahan dunia pada seorang hambanya, kita nampak ada orang Allah bagi macam-macam. Sehat tak pernah sakit, senang tak pernah susah, untung tak pernah rugi, berjaya tak pernah gagal, kaya tak pernah miskin, bangkit tak pernah katalah macam itulah, macam-macam ada, ya. Allah bagi itu. Tapi ala ma'asihi ma yuhibbu, Allah bagi itu sedangkan dia penuh melakukan maksiat, penuh maksiat. Perintah Allah dilanggarnya, apa ditinggalkannya, larangan Allah dilanggarnya. Fa innama huwa istidraj, kata Nabi. Ketahuilah, hanya saja semua itu adalah istidraj. Istidraj itu yakni pemberian nikmat Allah yang hakikatnya itu azab. Allah bagi dengan tak suka, istidraj. Siksa, tapi yang disiksa tidak merasa ia disiksa, itu istidraj. Dia fikir yang memberi suka. Ada budak panjat pokok, kita takut dia jatuh, nah jangan naik pokok, nah jangan nak. Budak itu degil sangat, terus panjat, nah tinggi lagi, tinggi, ya, nak fikiran budak, oh rupanya mak suka, rupanya lagi tinggi. Itu istidraj, tapi namanya fikiran budak. Macam mana? Nak, cobalah nak, kalau malam tu duduk rumah nak, yalah kalau lambat-lambat pun tolonglah nak, Ishak tu sudah di rumah. Hari-hari ingatkan malam di rumah. Quran kata malam itu tepatnya di rumah nak, jangan di luar, jangan balik lambat. Ini Ishak semua tak, pukul 10 baru balik, esok pukul 11 baru, lain pukul 1 baru balik. Lah orang tua kinat ya, esok jangan balik awal sangat, pukul 1 awal sangat lah nak, coba balik pukul 3. Fikiran budak, oh rupanya ayah suka, rupanya pukul 1 dekat awal sangat, suruh pukul 3. Bahkan mak kata tak payah balik pun tak apa nak, katanya. Itu istidraj. Anak yang tak menggunakan fikiran warasnya, dia fikir orang tuanya suka. Allah bagi macam-macam, dia fikir Allah suka. Wahal itu istidraj. Jadi kalau kita dikabulkan doa kita, disampaikan hajat kita oleh Allah, sedangkan kita banyak melakukan maksiat, sama ada perintahnya kita tinggal atau larangnya kita langgar, ketahuilah itulah istidraj. Allah bagi kita dengan murka. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Baik, itu Allah nyatakan jadi satu apa ya, Allah memberitahu kita betapa besar, betapa dahsyat kerugian yang dialami, penyesalan yang dialami oleh si kaya yang kafir ini. Ya, tidak ada yang boleh menolongnya bangkit semula, tak ada kecuali Allah. Tak ada siapa yang membantunya untuk senang semula kecuali Allah. Tak ada siapa yang boleh membebaskannya daripada neraka kecuali Allah. Malangnya Allah tak mau tolong. Macam mana? Kan macam mana ya? Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah.
Baik. Sekarang ayat yang berikutnya. Hunalika al-walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqbah. Hunalika, di sanalah, pada saat itulah, al-walayatu lillahil haqq, segala semua kekuasaan, termasuk kekuasaan memberi pertolongan, kekuasaan membebaskan dari neraka, lillahil haq, bagi Allah yang benar semata-mata. Tak ada siapa yang punya kuasa selain Allah yang boleh menyelamatkan orang ini, yang boleh membersihkan orang daripada dosanya. Nak minta tolong pada siapa? Yang lain tidak boleh. Huwa khairun thawaban, dia Allah itulah sebaik-baik pemberi pahala balasan. Wa khairun uqba, dan Allah itulah sebaik-baik pemberi kesudahan, kesudahan hidup bagi hambanya. Al-walayah di sini sama sekalian begini ya, bahasa Arab ni bisa membaca pun maknanya berubah, berbeza. Kalau al-walayah, waw tu dibaca fathah, walayah itu maknanya pertolongan dan perlindungan. Walayah itu pertolongan, perlindungan, pembelaan dan yang sewaktu dengannya. Tapi kalau dibaca kasrah, al-wilayah, boleh juga dibaca wilayah. Tapi kalau dibaca al-wilayah maknanya kekuasaan. Kekuasaan. Kekuasaan memerintah maksudnya, itu wilayah lah. Sultan, sultan. Di situ walayah atau wilayah? Wa ya, dibaca wa. Kalau itu maksudnya pertolongan, pembelaan, pelindungan hanya milik Allah saja. Ya, nasib baik sudah ada baris. Pada zaman Nabi baris tak ada, jadi nak baca macam mana ni? Wa ke wi? Jangankan baris ya, nuktah pun pada Nabi tak ada. Tidak sebutkan. Ayat ini ya mas sekalian merupakan ayat penutup bagi kisah pemilik dua kebun, atau bagi kisah orang yang kaya raya. Ya, bahasa mudah kaya raya lah. Hartawan. Apa? Atas hartawan. Atas hartawan apa namanya? Seorang apa atas hartawan? Hartawan banyak harta. Ialah seorang hartawan lah. Yang Allah beri macam-macam kehidupan dunia, tapi akhirnya pemberian Allah itu Allah tarik balik oleh Allah kerana mereka salah menilainya, salah menggunakannya. Kesalahan yang besar sekali, mereka mendakwa itu semua hasil titik peluhnya. Itu kesalahan besar. Nisbatun ni'am ila nafas, menisbahkan nikmat yang haknya milik Allah dari Allah kepada, itu kesalahan yang paling besar. Kalau dalam bahasa, kalau untuk masalah dunia seperti yang saya terangkan, itu namanya takatur. Tapi kalau dalam bahasa, dalam bab amalan, menisbahkan amal ibadah kepada dirinya bukan atas pertolongan Allah, namanya ujub. Ya, kalau dalam bab amalan namanya ujub, dalam bab dunia namanya takatur. Ujub boleh menghapuskan dosa, beberapa pahala amalan ibadah. Takatur boleh menyebabkan hilangnya, lenyapnya nikmat karena Allah tarik balik. Kalaupun Allah tak tarik balik hingga mati senang lenang,
Allah tunda balasannya di akhirat dan lebih dahsyat. Ini termasuk dosa hati yang sangat berat. Ujub tak kata itu dosa hati ya mas kan. Letaknya dalam hati. Bukan dilakukan oleh jawarih. Sebab itu sangat berbahaya kerana ia kaitan dengan hati, dengan hati. Di dalam ayat ini saya tadi merupakan ayat terakhir penutup bagi kisah si kaya yang mutakatsir ini, yang sombong. Jadi kalau dia ingin bangkit, ingin mendapatkan pengganti kesusahannya dengan kesenangan, kesedihannya dengan kebahagiaan, kan, ke dosanya, maksiatnya diganti dengan pengampunan, tak ada cara lain kecuali kembali kepada satu saja yang boleh menyelamatkannya, yakni Allah. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Itu maksud, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Kalau dia ingin bangkit, senang, bahagia, bebas dari neraka, kembali kepada Allah. Tidak ada cara lain. Karena Allah menyatakan, walayah itu hanya milik aku. Kuasa dan hak memberi pertolongan, perlindungan, pembelaan hanya aku. Yang selain aku tak boleh. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan pembelaan, perlindungan, ya mintanya hanya pada Allah lah. Pada Allah. Inilah cara Allah menggerakkan hambanya yang berdosa untuk kembali kepadanya. Untuk kembali kepadanya. Dia berdosa betul, tapi Allah Maha Pengasih, ditegurnya. Dengan teguran ia menyebabkan ia sedar. Ini luar biasa. Luar biasa. Sesuailah dengan kata orang-orang bijak jamaah sekalian, ya, yakni idza lam taqbalillah, apabila kamu tidak segera datang menghadap Allah, bila ta'ifil ihsani, dengan kelembutan ihsannya. Allah cukup sayang, Allah cukup pemurah, tapi dengan kemurahan Allah tak membuat kita segera menghadap Allah. Allah akan ganti kesana itu dengan bisalasilil imtihan. Allah akan ganti dengan berbagai ujian. Allah mau hambanya ini mendekatkan diri kepadanya. Bagaimana cara Allah memudahkan hambanya kepada Allah? Ada dua cara. Satu, diberinya kesenangan. Diharapkan dengan kesenangan hidup, mudah baginya untuk melakukan suruhan Allah. Nak solat tenang, nak pergi haji boleh. Allah suruh sedekah, ada yang disedekahkan. Allah suruh bantu orang, mampu membantu. Kan begitu. Allah suruh bakti pada bapak-bapak, ada peluang. Dengan kesenangan memudahkan ia melaksanakan perintah Allah. Dengan kesenangan akan menghalang dia daripada melakukan maksiat. Ya kalau sudah Allah bagi kekayaan yang cukup, takkan nak mencuri. Kalau Allah dah bagi kekayaan tapi masih mencuri, itu namanya apa tuh? Itu jahat atau bukan? Dia cukup makan minum tapi masih mencuri, namanya jahat ke? Okey ke tak okey tu? Tak okey kan? Apa yang dia mau? Dengan kesenangan, tengok dia sihat, dengan kesihatan dia boleh buat baik. Dengan harta yang banyak dia boleh tolong orang, dia boleh pergi haji. Dengan kemudahan yang Allah berikan, dia boleh bakti pada mak bapak. Itu tujuan dia. Tapi kalau dengan kesenangan yang Allah berikan, dia tidak menjadi baik, tidak dekat pada Allah, Allah tukar kesenangan. Allah kata, aku tarik kesenangan, aku bagi kamu kesusahan. Sebab biasanya bila orang tu susah, dia akan lebih mudah mengingati Allah kan. Ya, kalau sudah terbaring di
Katil sepital namanya. Sudah baring di katil sepital. Nak duduk kena didudukkan, nak baring kena dibaringkan, nak makan disuapkan. Biasanya apa yang bibirnya dibasahi dengan ucapan apa biasanya? Allah kan. Nak duduk Allah 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 Akbar Allah Akbar Allah Akbar. Ya, nak baring Allah 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 la haula wala quwwata astagfirullah astagfirullah. Ya. Tapi bila doktor kata, Encik nampaknya besok Encik dah kena discharge lah, tak payah lagi ini, nampaknya sudah sihat, tapi tak apalah, nanti minggu depan boleh datang sekali, Encik dah boleh keluar. Ya, keluar jalan. Kita jalan keluar, dah tak pakai katil lagi dah, jalan-jalan lah. Masa jalan-jalan mungkinlah apalah tersepak apa ke pintu hospital. Ya, pasal baru boleh jalan kan. Tersepak bukan ya Allah. Oh my God. Oh my God. Kurang asam punya hamba lah. Sehat, oh my God. Apa ke benda? Mana hilangnya Allah yang istighfar yang selama 1 minggu tu, mana hilangnya? Mana perasaan hina di hadapan Allah selama berbaring di hospital di katil tadi, tiba-tiba jadi angkuh bin sombong. Allahu Akbar. Sebab itu Allah kata, kalaulah dengan kesenangan yang aku berikan pada kamu, kamu tidak dekat kepada aku tarik ke sana itu dan aku ganti dengan kesusahan. Sebab kalau dengan susah nampaknya kamu lebih mudah ingat aku. Yang Allah mahukan tu kita ni senang ke susah ke, Allah bagi sihat ke sakit ke, dekat pada Allah. Itu yang penting. Artinya apa? Kesenangan atau kesusahan, sakit atau sihat, itu hanya sebagai kendaraan, sarana, wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Sebab itu saya kata tadi, yang kita pilih sebenarnya dekat pada Allah, bukan jauh. Kalaulah kita boleh dekat dengan Allah dengan musibah, ya tak apa, tak jadi masalah. Sebab yang penting dekatnya. Sebab kalau kita pilih nikmat pun, kalau dengan sebab nikmat kita makin seperti mana sahibul jannah ini, ya apa artinya? Inilah sebetulnya kahfi yang dari untuk kita pegangi di dalam ayat ini. Jadi apa namanya? Pengajaran yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Seperti mana yang saya kata tadi, ayat yang ke-44 ini ayat terakhir bagi kisah si kaya yang kafir ini, sombong dan angkuh. Ayat selepasnya ini Allah sampaikan pada seluruh umat manusia, khasnya orang mukmin. Allah memberi garis panduan kepada kita, khasnya orang mukmin, bagaimana cara yang betul kita melihat dan menilai kehidupan di dunia ini. Kita melihat kehidupan di dunia ini atau apa nikmat yang berada di dunia ini sebagai apa, itu berbeza-beza kan. Ada orang menilainya, oh dunia Islam itu adalah bagi aku segala-galanya dalam hidup. Mungkin bagi yang lain, ya bagi aku ya secukupnya aja lah mungkin. Bagi yang lain mungkin bagi aku nampaknya tak boleh hidup lah kalau tanpa itu. Ayat 45 dengan jelas Allah mengajar kita bagaimana cara kita menilai nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Kalau cara penilaian kita terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita di sini tidak sebagaimana yang Allah suruh kita menilainya, wal'iyadzubillah, tu'udzubillah. Bahasa mudah beginilah. Allah kata benda ini merah, tapi kita kata tak, aku nampak biru je. Macam mana tu? Allah kata ini pahit, Allah kata pahit ni tak, manis. Bila cara kita melihat menilai benda yang Allah tidak sama dengan apa yang Allah suruh, itu tanda kerugian kita.
Kita mesti muwafaqah dengan Allah. Muwafaqah maknanya muwafaqah. Ya, muwafaqah tu muwafaqah lah. Apa namanya ya? Berseiring sejalan lah gitulah. Allah kata merah, kita kata merah. Allah kata pahit, kita kata pahit. Allah kata tak boleh, ya kita tinggalkan. Allah kata wajib, ya kita lakukan. Itu kan muwafaqah. Allah kata ini bahaya, ini menipu, kita kata ya ini menipu. Ini hanya ilusi, kita ya betul ya Allah, ini hanya illusion. Ini yang hakiki, kita kata. Dan untuk dapat muwafaqah itu tidak mudah. Karena kita perlu menyucikan mata hati kita. Bukan hanya sekadar meningkatkan kecerdasan IQ. Semakin cerdas IQ kita pun, tapi kalau hati masih kotor, susah nak dapat seperti itu. Kan? IQ mungkin boleh meningkat, keupayaan, kemampuan intelektual boleh jadi meningkat. Tapi kalau kecerdasan spiritual ditakut lama, ya pimai tang tu. Perhatikan ayat 45. Oh, baru sampai 45 ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib, dan buatlah Muhammad, buatlah, kemukakanlah, tunjukkanlah lahum, bagi mereka umat kamu. Allah suruh Nabi membuat, menunjukkan kepada umatnya apa dia? Mathalal hayati dunya, perumpamaan kehidupan di sini. Nanti saya jelaskan apa itu al-hayatu dunya dan apa itu ad-dunya. Perumpamaan kehidupan ad-dunya itu kamain, seperti air. Ini perlu kita perlu cerdas nih, supaya ini perumpamaan nih. Apakah wajhut tashbih dalam bahasa balaghah? Apakah aspek persamaan antara al-hayatu dengan air? Sebab Allah serupakan. Kalau kehidupan dunia itu Allah kata seperti air, mana ada persamaannya. Dari aspek mana air dengan hayatu yang sama itu. Itu perlu dikaji. Anzalnahu, yang kami turunkan dia air itu, minas sama, dari langit. Langit di sini maknanya apa agaknya ya? Sama di sini maksudnya langit apa nih? Kalau dalam bahasa sekarang yang mudah difahami oleh anak-anak kita yang sedang belajar lah. Sebab nanti kalau langit dengan yang nampak biru itu, atmosfera. Sama di sini atmosfera. Ingat kalimat sama dalam Al-Quran ada dua makna. Satu, dahulu pada saya kata as-sama'u sufla, langit yang rendah. Ada as-sama'ul ulya, langit yang tinggi. Kedua-duanya, tak kira yang rendah atau yang tinggi, ada 7 lapis. Quran cerita. Langit yang rendah itu merujuk kepada atmosfera bumi yang menjadi seliput planet bumi. Itu semua ada 7 lapis tuh. Mulai daripada troposfera hinggalah exosfera. Jamaah boleh kira sendiri. Ada 7. Sementara langit ulya ada 7 juga. Kita tak tahu, tapi Nabi pernah mengembara ke sana. Pertama, kedua, ketiga, hingga 7 tempat malaikat itulah. Kita tak pernah ke sana. Kita yakin aja lah ada. Itu langit ulya.
Ya. Jadi ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat hingga yang ketujuh. Yang Nabi pernah merantau mengembara ke sana itulah dalam kisah Mi'raj. Kita tak pernah. Ke bulan pun tak pernah. Tidak ke langit pula. Jangan sampai ke bulan. Baru naik mana pun gayat. Ini atmosfera, sebab hujan turunnya hanya daripada lapisan atmosfera. Jadi troposfera ya, tak sampai tinggi manapun. Hujan turun bukan sampai ketinggian yang sampai berpuluh-puluh kilometer, tak ada. Paling tinggi hanya 10.000 kaki. Paling tinggi. Ya biasanya hanya dalam 3.000, 4.000 kaki. Jadi 3-4 kilometer lah. Naik, turun balik. Sebab itu kalau jamaah naik kapal terbang, kan, cerah, bukan main di luar tingkap. Tapi telefon anak yang ada di rumah, dia kata hujan lebat. Jadi waktu itu kita tengok hujan, tengok atas atau tengok bawah kalau saya naik kapal terbang? Bawah. Yalah hujan. Hujan rupanya di bawah, bukan turun dari atas. Karena kita sudah berada di atas tempat air hujan itu turun. Jadi langit di sini baru atmosfera mah gitu. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Lalu air hujan tadi ikhtalata, bercampur bihi dengan air tadi, nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan bumi. Air dengan tumbuhan bumi itu bercampur. Memana dalam tumbuhan bumi mulai pada rumput hinggalah pokok besar, situ ada air. Macam mana tumbuhan boleh menyerap air? Itu tanyalah pada pakar-pakar cikgu biologi, khasnya apa namanya botani, tahulah itu. Tahulah. Fa asbaha hashiman. Tak lama kemudian tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu berubah menjadi hashiman. Apa tu namanya? Kering. Acanya hijau, kuning-kuningan, kuning biar-biar, jadi kering. Hashiman. Bila dah kering, reput, tanggal daripada tangkainya, tadruhur riyah. Menerbangkan akannya atau meniup akan dia angin-angin, diterbangkan di angin. Sekali mata aja. Jadi indahnya tanaman menghijau, bunga-bunga yang itu hanya sekejap aja. Tunggulah sebulan dua, kering dah hilang dah. Al-hayatu dunya, Allah kata macam itulah. Cantik betul, tapi hanya sementara. Tak lama kemudian menjadi hashiman taduriyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Maha berkuasa. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan yakni di sini kalimat al-hayatud dunya. Sebab ayat ini Allah hendak memberitahu kita tentang hakikat al-hayatud dunya yang Allah samakan dengan air. Dari aspek mana al-hayatud dunya punya persamaan dengan air, itu nanti kita kaji. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, ada apa istilahnya ya, perbezaan. Di dalam Al-Quran ada perbezaan penggunaan kalimah ad-dunya dengan kalimah al-hayatud dunya. Sulangi, di dalam Al-Quran ada perbezaan penggunaan kalimah ad-dunya dengan kalimah al-hayatud ad-dunya dengan dua kalimat ini
penggunaannya di dalam Al-Quran ada perbezaan. Perbezaan yang pertama, semua kalimat al-hayatud dunya, hayatud dunya, bacalah semua, yakni merujuk kepada sesuatu yang madmum. Pertama, dari segi sifatnya madmum. Sementara kalimat ad-dunya ghairu madmum. Apa maknanya? Kalimat ad-dunya dalam Al-Quran merujuk atau digunakan untuk merujuk sesuatu yang tidak tercela. Ghairu madmum, tak tercela. Sementara kalimat al-hayatud dunya, semua kalimat al-hayatud dunya dalam Quran diguna pakai oleh Allah SWT untuk merujuk benda yang tercela. Jadi konotasi dia sentiasa negatif. Itulah pertama, perbezaannya. Ya? Repeat. Mengah saya. Adun ini, perbezaan ini yakni dari segi penggunaannya dalam Al-Quran. Kan dalam Al-Quran ada kalimat ad-dunya, ada kalimat hayatud dunya. Kalau Allah sebut ad-dunya saja, itu merujuk kepada perkara yang tidak tercela. Ghairu madmum itu tak tercela. Maknanya okey tak okey itu? Okey. Jadi penggunanya menggunakan memberi konotasi negatif atau positif? Positif. Sementara al-hayatud dunya diguna pakai untuk perkara yang tercela. Bukan kata-kata puji, bukan digunakan untuk kata pujian, bukan, tapi celaan. Jadi konotasinya negatif. Sekarang, apa itu ad-dunya dan apa itu al-hayatud dunya? Pertama sekali, jamaah sekalian, kita kena tahu ad-dunya ni dunia ni. Tolong beritahu saya apa 3 hurufnya? 3 huruf. Dal, nun, alif. Fi'il madinya dana, mudhari' yadnu. Yadnu. Jadi kalau nak cari dalam kamus dictionary, carilah 3 huruf asalnya, yakni dal, nun, waw. Dalam kamus carilah dal, nun, waw, pasti jumpa. Kalau nak cari dal, nun, alif, ya tak jumpa ad-dunya lah. Dal, nun, ya lagi tak jumpa. Dana yadnu. Dana yadnu ini kemudian timbul kalimat ad-dunya kan. Maknanya jamaah sekalian, nih. Pertama, dana yadnu maknanya dekat. Dekat. Lawannya jauh. Yang kedua, rendah. Lawannya tinggi. Lawannya tinggi. Yang ketiga, hina. Lawannya mulia. Kalimat dana yadnu ini ada 3 makna dia. Pertama bermakna dekat. Kedua makna rendah. Ketiga makna, nah, isim sifat anasnya ad-dunya. Contohnya umpamanya hasanun, ada hasan. Mana hasan? Baik. Kalau ikut ad-dunya, al-husna. Pernah dengar kalimat al-husna? Ya. Jadi kalau hasan itu baik, al-husna yang baik. Kabirun maknanya besar. Al-kubro yang besar. Senang aja bahasa Arab nih. Ikut wazan
Fu'la. Wazannya fu'la. Jadi kalau ha sin nun ikut fu'la husna. Kalau kaf ba ra kubra, shad ghin ra sura, ya mim nun yumna. Ikut je fu'la apa tu? Jadi mesti betul. Jadi kalau hasanun baik, al-husna yang baik. Kabirun besar, kubra yang besar. Saghirun kecil, sughra yang kecil. Sekarang dana yadnu maknanya dekat, ad-dunya yang dekat. Dana yadnu maknanya rendah, ad-dunya yang rendah. Dana yadnu maknanya hina, ad-dunya. Itulah makna sebenar ad-dunya. Malangnya kalimat ad-dunya dalam Al-Quran kita terjemahkan dalam bahasa Melayu menjadi dunia. Dari sini. Apa dunia dalam bahasa Melayu pengertian dia? Dunia adalah dunia. Jadi kita memahami istilah Quran dengan memahami bahasa Melayunya, ya tak akan bertemu lah. Pasti nanti kesimpulannya lari jauh. Ad-dunya dalam bahasa Al-Quran tidak sama makna dan pengertiannya dengan kalimat dunia dalam bahasa Melayu. Sebab itu jangan fahami dunia ini dunia ni. Salah bin keliru. Salah bin keliru. Elias sesat. Kan banyak kan kira di situ tanpa kita sedari. Fitnah dalam bahasa Al-Quran tak sama dengan fitnah bahasa Melayu. Coba macam mana macam tu? Ini nak fahami fitnah bahasa Al-Quran, kita faham fitnah bahasa Melayu. Ya tak kena lah. Bahasa Melayu fitnah. Baik, sekarang kalau al-hayatu ad-dunya maknanya apa? Terjemahan makna yang sebenar. Al-hayat apa maknanya? Kehidupan. Jadi al-hayatu maknanya kehidupan yang dekat atau kehidupan yang rendah atau kehidupan yang kalau al-hayat itu mana kehidupan yang dekat kerana ada kehidupan yang jauh. Yang jauh mana apa namanya? Akhirat. Kalau adunya mana kehidupan yang apa tadi? Yang rendah, maknanya ada kehidupan yang tinggi. Mana kehidupan yang tinggi? Surga. Kalau al-hayatuna diartikan kehidupan yang hina karena ada kehidupan yang mulia. Ada nampak? Ada faham? Ada yang faham ya? Itu kepala ada masuk juga? Nah, sekarang kalau sebut ad-dunya tadi saya katakan, kenapa kalimat ad-dunya semua digunakan ghairu madmum, tidak tercela? Untuk menunjukkan benda yang maksudnya tidak tercela. Positilah ad-dunya. Karena kalimat ad-dunya dalam Al-Quran ini jamaah sekalian, ia merujuk kepada tashmulu kullama huwa mawjudun khalaqahu Allah Ta'ala li 'abdihi min khairin wa syarrin minal hayat. Tashmulu kullama khalaqahu Allah fi hadil hayat al-ard as-sama al-bukhar. Ad-dunya Al-Quran merujuk pada apa saja yang dicipta oleh Allah buat manusia di sini dan sekarang. Jadi merujuk kepada benda sama ada yang nampak atau yang tak nampak. Bukit, gunung ganang, matahari, bintang, siang, malam, air, udara, oksigen, tubuh kita, makanan, minuman, itu yang nampak. Yang tak nampak, kesenangan, musibah, kesedihan, sakit, sehat. Itu namanya ad-dunya. Kalau itu terpuji atau tercela? Saya nak tanya jamaah sekalian. Apa hukum apa namanya gunung? Gunung itu haram atau terpuji atau tercela? Gunung. Gunung tak ada hukumnya apa gunung? Gunung itu haram. Apa bendanya kan?
Karena ia merujuk kepada ciptaan Allah. Apa saja. Siang ke, malam ke, pokok ke, batu ke, simen ke, angin ke, itu ad-dunya. Yani apa saja ciptaan Allah yang Allah berikan kepada manusia sekarang dan di sini. Mata, hidung, kaki, kulit, kuku, ad-dunya. Sementara al-hayatu dunya, tadi apa al-hayatu dunya tadi? Maknanya kehidupan yang rendah atau kehidupan yang dekat atau kehidupan yang hina. Kalau kita nak tahu al-hayatu dunya itu apa, dahulu pernah kita pelajari dan mudah-mudahan ayatnya pun, surahnya pun telah kita pelajari, hatam sudah. Surah Al-Hadid. Ingat ya? Surah Hadid kan sudah kan? Ya, saya tak perlu mengulangi lah. Rujuk aja lah. Kalau zaman nak tahu apa itu hakikat al-hayatu dunia, kata Quran ya, bukan kata kita. Jadi kalau nak tanya al-hayatu dunia itu apa sebenarnya, hakikatnya apa, jangan tanya siapa-siapa, tanyalah Quran, pasti betul. Karena Quran ada jawaban. Jawabannya yakni 5720. Jangan lupa itu. 5720. Password dia. Itu password mah. Pin number. 57 suratnya, 20 ayatnya. Alay. Itu password mah. Surah nama surahnya Besi. Coba berarti, jangan lupa, ini tak boleh terlupa. Jadi bila sebut al-hayatu dunya, ingat 5720, pasti betul. Tak payah tanyalah ustaz, tanya Quran. Pasti betul. Tengok Allah beritahu kita, i'lamu. Apa makna i'lamu? Ketahui atau miliki oleh kamu ilmu. Cari ilmu, pengetahuan yang betul. Tentang apa? Annamal hayatud dunya. Tengok. Hanya senya al-hayatu dunya itu, tolong jangan diterjemahkan al-hayatu ya kehidupan di dunia. Jangan, tak apa ya. Untuk sementara tolong jangan terjemahkan itu. Nanti jadi bingung lagi. Sebab al-hayatu dunya seringkali diterjemahkan kehidupan di dunia. Salah lagi. Wahal al-hayatu dunya tadi maknanya lain kan? Kehidupan yang rendah, kehidupan yang hina, kehidupan yang dekat. Tapi diartikan sesungguhnya kehidupan di dunia ini, lalu terbayang tinggal di Sahalam, tinggal di Seremban, duduk di banglo mewah, di Setting Garden. Allahu Akbar walillahilham. Lalu nampak kereta, bangunan. Ya, lagi salah lah. Hanya saja al-hayatu dunya, ini Allah yang kata ni, lain tidak, semata-mata hanyalah satu, la'ibun. Apa itu? Mainan. Dua, lahwun. Sesuatu yang melalaikan. Bila orang asyik itu pasti melalai benda yang lebih utama. Ya. Yang ketiga, zinatun. Perhiasan. Keempat, tafakhurun bainakum. Saling bermegah-megah di antara kamu. Yang kelima, watakathurun fil amal. Lawan atau menunjukkan siapa yang paling banyak. Takathur itu kan kathir maknanya lawan banyak. Oh, sebab kalau dia mempunyai paling banyak daripada yang lain, banyak, ingin jadi orang nomor satu dari segalanya, paling sihat, paling kaya, paling pandai, paling tinggi kedudukannya, semuanya paling baik. Pertanyaan saya, laibun, lahbun, zinatun, tafakhurun, takathurun itu benda yang material atau bukan? Material atau bukan? Laibun material, boleh dipegang laibun? Tak boleh. Zinatun boleh dipegang?
Tak boleh. Semua ini ada dalam hati manusia. Sebab itulah al-hayatu dunya, istilah yang saya sebutkan supaya mudah diingat, yakni al-hayatu dunya itu lalazi tata. Jangan lupa itu. Mudah diingat, lalazi tata. La pertama laibun. La kedua lahun. Zinatun. Tafakhur. Ta terakhir takatur. Jadi lalazi tata. Itulah dunia. Jadi dunia bukan yang kita, pokok bukan dunia. Pokok bukan al-hayatu dunia. Rumah bukan al-hayatu dunia. Wang ringgit bukan al-hayatu dunia. Wang ringgit, pokok, pakaian, kasut, rantai, subang, jam tangan, itu dunia, bukan al-hayatut. Bezakan ya. Nampak bezanya? Duit, emas, perak, rumah, kendaraan, bukit, kebun dan lain sebagainya lah, lembu, unta dan sebagainya, kasut, jam tangan, subang, rantai, dipanggil ad-dunya, bukan al-hayatu dunya. Al-hayatu dunya yakni yang ada dalam hati kita. Kalau kita jadikan semua itu hanya untuk lalazi tata, itulah al-hayatu dunya. Sebab itu saya pernah menyampaikan pengertian definisi al-hayatu dunya yang mudah diingat. Al-hayat tadi apa maknanya? Hayat. Kehidupan kan? Jadi al-hayat itu dunia apa tadi? Yang dekat, yang rendah kan? Jadi al-hayatu dunya itu pengertian dia yang tepat, gaya hidup. Gaya hidup yang berorientasikan kekinian. Tahu kini? Apa kini? Sekarang. Dan kedisinian. Tahu kedisinian? Itulah al-hayatullah. Jadi gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Kalau dia ingin senang, yang penting senang sekarang. Senang nanti tak penting. Mewah sekarang, miskin nanti tak kisah. Dimuliakan di sini, di sana hina pun tak kisah. Yang penting orang pandang kita baik, di sana nanti malaikat kutuk tak kisah. Orang yang mengutamakan semua gerak-geriknya, semua dunia yang Allah berikan hanya untuk kepentingan yang di sini dan yang kini. Itu namanya al-hayatu dunya. Jadi itu letaknya di luar atau dalam diri kita? Diri kita. Sebab itu ad-dunya kalau hanya digunakan untuk takatur, itu al-hayatu dunya. Tapi kalau ad-dunya digunakan untuk tadi dalam Al-Quran infak fisabilillah, itu bukan al-hayatu dunya, itu hayatul akhirat, terpulang pada kita. Faham di situ maksudnya? Allah bagi macam-macam nikmat hanya untuk tafakhur. Apa tafakhur tadi? Bermegah-megah, berbangga-bangga, akhirnya jalan pun ngingkang. Itulah ada itu dunia. Simpanan yang berjuta-juta hanya untuk takatur. Nak bagi tahu pada orang lain bahwa dialah orang terkaya, sehingga ramai orang yang mengkaguminya. Apalagi dia suka sekali menunjuk kekayaannya, macam Ashabul Jannah tadi. Itu namanya al-hayatud dunia. Tapi kalau kekayaan yang banyak untuk tolong orang, untuk memudahkan ia membantu orang, untuk buat wakaf, kesehatannya untuk tolong orang, masalah itu bukan hayatul dunya, itu hayatul akhirah. Jadi ad-dunya boleh digunakan untuk kepentingan al-hayatul dunya, ad-dunya juga boleh digunakan untuk al-hayatul terpulang kita lah. Sebab itu al-hayatul dunya semuanya dalam Quran konotasinya pasti negatif. Tidak ada yang baik. Karena al-hayatul dunya yakni lalazi tata. Ingat itu aja. Ingat passwordnya yakni 5720. Itu saja.
Jangan rujuk yang lain, pasti betul. Sebab Allah kata, i'lamu, ketahui. Kamu mesti punya ilmu. Kena tahu, hanya saja dunia, al-hayatud dunia itu, menurut aku kata Allah, kamu mesti pandang, yakni laibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, takaturun. Untuk mudah mengingat, lalazi tata. Ada faham ya? Sementara ad-dunya, yakni semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan buat kita sekarang ini di sini, itu namanya ini ad-dunya, gelas ad-dunya, ayo ad-dunya, laptop ad-dunya, handphone ad-dunya. Tapi kalau ini ad-dunya ini saya gunakan untuk bermegah-megah, untuk belagak, untuk apa? Tafakhur kan? Kenapa? Yang lain handphonenya ya dari apa-apa nih, saya handphone daripada emas tulin. Dan ini satu-satunya di dunia. Yang punya hanya dua. Yang satu saya punya, yang keduanya ini apa namanya? Mas Elon yang punya. Tak, pasal kalau di Amerika dipanggil Elon Musk. Dia pergi Indonesia dipanggil Mas Elon. Lain nama dia, lain. Kalau pergi Indonesia dipanggil Mas Elon. Di sana dipanggil Elon Musk. Kamu tahu tak? Hanya dua tahu. Iya, ya Allah, bertuahnya langkau. Bila semua orang mengkagumi saya, karena saya punya handphone satu apa daripada dua di dunia, saya megah, orang pun kagum. Maka handphone saya, dunia handphone saya sudah gunakan untuk al-hayatud dunia, dan saya celaka. Tahu ya bezanya? Karena ini sudah tafakhur. Wala'iyadzubillah, tu'adzubillah. Sebab itu kalau ad-dunya tidak terkutuk. Dunia Allah suruh kita mencarinya. Cari harta, cari makan, cari minum, punya kedai, sila. Tapi ingat, selepas kamu dapat ad-dunya, jangan kamu terperangkap dengan gaya hidup lalazi tata. Dalam ayat yang kita pelajari ini, Allah mengumpamakan, menyamakan al-hayatud dunia, ya, bukan ad-dunia ya. Al-hayatud dunia Allah samakan seperti air. Dari aspek mana, segi mana persamanya, nanti kita kaji. Faham ya mukadimahnya? Itu mukadimah ya. Mukadimah. Yalah kan kita belajar Al-Kahfi. Jadi mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk memahaminya dan berpegang pada serta mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.